Ya. Untuk Pak Saifuddin Ibrahim, jika mendengar saya pakai kitab ini Pak ya. Ini kitab suci Perjanjian Dunia Baru. Mungkin ini versi kitab ini beda dengan versi Anda, karena ini saya dapatkan dari pemberian saudara-saudara sesama manusia, Bos ya. Saudara-saudara saya dari pendeta saksi Yehuwa atau saksi Jehovah ya. Jika Anda masih kurang lagi, justru Nabi Muhammad, wahyunya Nabi Muhammad nggak hanya sesuai dengan Alkitab, bahkan sesuai dengan ada mitos tentang penciptaan dari legenda Cina. Legenda Cina itu legenda penciptaan dunia ini di Pangu ya. Legenda Pangu atau Pangu, saya kurang tahu bacanya ya. Mungkin Pangu ya. Ini dulu bumi dan langit ini nempel. Contoh, ada ayat yang berbunyi, walaqad katabna fi zaburi min ba'dil dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Itu. Dan telah kami catat, kami tulis di Zabur bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang ibadiyas sholihun, orang-orang yang baik. Nah, apakah ada itu? Begitu loh maksudnya, Pak. Ini wahyu ini kan Al-Quran itu rangkuman dari Alkitab itu dan melengkapi ayat-ayat yang hilang itu, Pak. Ayat-ayat yang nggak ada itu dilengkapi oleh Al-Quran, Pak. Kayak gitu, Pak. Jadi ini apakah ada ayat ini? Allah mengatakan di Zabur bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang baik. Nah, kita lihat, Pak. Zabur itu insya Allah Mazmur, Pak ya. Kita lihat di Mazmur apa ada apa enggak itu, Pak. Saya sudah di sini di Mazmur 37 ayat 29, Pak. Saya bacakan, Pak ya. Orang-orang adil benar akan memiliki bumi. Sama kan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang Deso ya. Oke, di channel Mr. Coach. Oke, yuk mari kita ngobrol bareng-bareng di sini di channel ini ya, dengan sersan serius tapi santai. Oke, Bos. Untuk kali ini kita mau reaction video apa ini ya? Sebelum kita ngereaksi, Bos, saya mau klarifikasi lagi. Untuk teman-teman yang komen, jika saya ngereaksi ini nggak usah ngereaksi, datengin aja ke rumahnya. Iya. Itu kita nggak perlu, kita datang ke rumahnya. Kita di sini bukan untuk klarifikasi ke orangnya, tapi untuk mengimbangi kontennya, mengimbangi konten yang berisi doktrin, gitu loh, Bos. Kita mengimbangi konten-konten yang berisi doktrin. Kami mengimbangi dengan konten soalnya dikonsumsi oleh publik. Soalnya dikonsumsi oleh publik, gitu loh. Kita mengimbangi dengan doktrin juga dengan konten. Kalau kita klarifikasi ke orangnya, kita gak buat konten mereka ditonton banyak orang, mendoktrin banyak orang. Nah, betul, kita sebagai orang Muslim tahu bahwa itu salah, ya kan, perlu diluruskan. Kita tahu tapi diam, ya kita dosa gitu. Itu tujuannya. Jadi ngapain klarifikasi ke rumahnya itu, ya kan? Kecuali saya memfitnah, nah itu baru klarifikasi. Oke, ini kan yang saya kritik isinya, betul ya. Oke, sekarang kita akan mereaksi seseorang, Bos. Seseorang yang sebenarnya ini legenda orang ini. Oh, legenda, Bos ya. Katanya sih ya, belum ada orang yang bisa menjawab statement dia. Ulama-ulama Indonesia. Mr. TM ini, Bos, kayaknya. Iya, mirip-mirip lah. Oh, mirip-mirip. 11-12 kayaknya. Hanya saja ini misinya beda. Dia kan terang-terangan. Ini langsung saja ya, nggak usah disembunyikan. Ini kita akan mereaksi Saifuddin Ibrahim. Oh, Saifuddin Ibrahim. Ini dulunya Muslim, bahkan rektor kayaknya ya. Rektor di salah satu universitas Islam kayaknya. Nanti kalau saya kalau salah dikoreksi teman-teman ya. Kemudian dia murtad. Dia murtad. Saya sih insya Allah ngerti dia murtad. Setelah baca-baca apa, saya insya Allah mungkin loh ya ngerti. Soalnya statementnya mirip-mirip kayak itu.
Saya insya Allah ngerti. Oke bos, kita akan bedah semuanya bos, semua video yang berkaitan dengan Saifuddin Ibrahim tentang doktrin, tentang doktrin dia yang terus menyerang agama Islam, yang terus menyerang Nabi Muhammad. Itu akan kita bantah, karena menurut dia tidak ada seorang pun yang bisa membantah, yang berani membantah. Katanya siapapun, ulama-ulama, tidak usah ulama lah, mungkin kita ya yang kaum receh. Kaum receh ini akan membantah bos ya, ya semampu kita bos. Oke, langsung aja bos ya, kita ketik KP bos ya. Kita saksikan bagaimana Bapak Saifuddin Ibrahim ini berceramah, berkhutbah bos ya. Ngerti Arabnya, ngerti, hafal saya, hafal ayatnya. Barang siapa yang mencari agama selain agama embul gombal, maka nanti tidak akan diterima agama itu daripadanya di akhirat. Agama Islam katanya agama kumpul gombal ya. Ini namanya orang sudah nggak seneng. Inna dina inda Allahil Islam itu bos. Dan dia termasuk orang yang merugi. Agama internet saja, agama Google itu lebih benar daripada agama embul gombal itu. Ikutin aja agama internet. Ini sudah dibongkar sama internet Yahudi. Jadi Arab kalah, Yahudi menang. 23 negara itu akan kalah dengan satu Israel, Yahudi. Ya. Nah sementara emang itu bos ya. Di Al-Qur'annya ini faddaltukum 'alal alamin bos ya. Itu untuk orang-orang Bani Israel. Ini kata Allah, ini faddaltukum 'alal alamin. Kami memang memberi keutamaan yang lebih pada kalian daripada umat seluruh dunia. Tapi nanti di akhirnya menurut hadis bos, bos ya, menurut hadis di tanda-tanda kiamat itu bos, kalau sudah mendekati kiamat orang Yahudi akan gelimpangan bos. Nah, gitu bos. Kalau saat ini oke, memang menang lah Israel. Tapi untuk nanti kalau sudah hampir kiamat, bahkan jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik batu, batu itu akan mengatakan kepada orang Muslim, ini loh orang Yahudi di belakang saya. Itu hadisnya jelas itu. Itu nanti gitu sampai segitunya, sembunyi di balik pohon-pohonnya ngomong, ini loh orang Yahudi. Ya mungkin itu bahasa kiasan bos, bahasa kiasan, bahasa kiasan, atau yang memang benar-benar terjadi kita nggak tahu bos, kan itu ranahnya sudah gaib bos ya. Pokoknya intinya begitu nanti itu nasibnya orang Yahudi itu. Saking apesnya sampai tidak nemu tempat persembunyian pun di dunia. Mungkin ibaratnya sembunyi di balik pohon, ada orang yang lihat tuh Yahudi kayak gitu. Ya untuk sesi pertama kan sudah bos. Sesi pertama itu kan sudah terjadi di Yahudi waktu zamannya Hitler bos ya. Itu bos ya. Kan dibantai semua bos itu bos. Ya udah langsung bos. Ini kita fokus ke Pak Saifuddin Ibrahim ini bos. Apakah ajaran seruntul dari Nabi palsu itu adalah ajaran yang benar? Gitu. Benarkah? Ini pertanyaan besar. Dari zaman ke zaman sudah 1443 tahun yang lalu. 44. 1444 tahun yang lalu selalu ditanya-tanyain, benarkah keyakinan saya? Di dalam surat ke-10 ayat 94, kalau engkau ragu tentang apa yang kuwahyukan kepadamu, bertanyalah kepada ahli kitab. Jadi harus bertanya kepada ahli kitab, orang Yahudi dan orang Kristen. Nanya dong. Ya, saya lakukan kajian, pertanyaan-pertanyaan. Tadi apa bunyinya bos? Jika kau Muhammad maksudnya ya, jika kau ragu Muhammad tentang wahyu yang aku sampaikan padamu, tanyalah kan pada ahli kitab. Nah, gitu bos ya. Tanyakan pada ahli kitab. Ini tentang wahyu loh ya. Nabi Muhammad jika ragu tentang wahyu yang disampaikan pada Nabi itu benar apa enggak, maka Nabi Muhammad suruh tanya ke ahli kitab. Bos ya, gitu konteksnya, menanyakan wahyu bos ya. Lanjut bos. Yang saya bawa sejak dalam keyakinan saya yang dulu. Bayangkan 41 tahun saya hidup dalam keyakinan itu. Saya disekolahkan, dapat beasiswa untuk menjadi kader, untuk menjadi kiai, untuk menjadi ulama. Ternyata salah. Nah, apakah ciri-ciri nabi palsu itu? Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda itu
atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, ya, dan dia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apakah iya dia nabi? Dan ternyata palsu. Gigi faktis. Oke. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Untuk Pak Saifuddin Ibrahim, jika mendengar saya pakai kitab ini, Pak, ya. Ini kitab suci Perjanjian Dunia Baru. Mungkin ini versi kitab ini beda dengan versi Anda, karena ini saya dapatkan dari pemberian saudara-saudara sesama manusia, Bos, ya. Saudara-saudara saya dari pendeta saksi Yehuwa atau saksi Jehovah, ya. Ini saya dapatkan setelah saya sering berdiskusi dengan mereka tentang antaragama. Mungkin ini berbeda dan mereka pasti dikatakan sesat ini, saksi-saksi Jehovah ini. Karena apa? Karena di kitab ini ada beberapa ayat yang memang cuma ada nomor ayatnya, tapi ayatnya tidak ada. Saya tanya, kenapa tidak ada ayatnya ini? Mereka mengatakan, ini kami terjemah sesuai manuskrip aslinya. Manuskrip aslinya memang ayatnya itu tidak ada. Entah itu robek atau bagaimana, Bos. Jadi, terus yang saya kan dulu punya tiga Alkitab kayak gini. Saya dapatkan dari saksi Jehovah, dari pendeta saksi Jehovah, kemudian saya dapatkan dari pendeta karismatik, Kristen karismatik, kemudian saya dapatkan lagi dari teman saya Protestan, ya, itu. Kemudian yang dua diminta oleh teman saya kasih. Karena beli di toko juga bisa itu. Tapi kalau yang ini tidak ada di toko kayaknya. Jadi saya simpan sebagai dokumentasi. Saya buka di Ulangan. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu bangkit seorang nabi atau orang yang mendapat mimpi dan memberikan kepadamu suatu tanda atau pertanda. Itu ayat 1. Ayat 2. Dan tanda atau pertanda yang dikatakan kepadamu itu menjadi kenyataan. Lalu ia mengatakan, mari kita berjalan mengikuti Allah-Allah lain yang tidak kau kenal, dan marilah kita melayani mereka. Nah, Allah-Allah lain, jika Nabi itu mengatakan Allah-Allah lain, ya. Jangan mendengarkan kata-kata Nabi itu atau orang yang mendapat mimpi itu, karena Yehuwa, di sini Yehuwa, ya, karena ini kan Kristen aliran saksi-saksi Jehovah. Di sini Tuhan itu Yehovah. Yehuwa Allahmu, jangan mendengarkan kata-kata Nabi itu atau orang yang mendapat mimpi itu, karena Yehuwa Allahmu sedang menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu mengasihi Yehuwa Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Nah, di sini Nabi Muhammad itu tidak palsu kalau begitu, Bos. Berdasarkan ayat ini, ayat yang Anda sampaikan itu, Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Berdasarkan ayat itu, maka Nabi Muhammad justru merupakan benar-benar utusan Allah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajak untuk menyembah Allah lain. Di dalam Al-Quran tetap disebutkan Rabbi Musa wa Harun. Ada banyak kata-kata gitu. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun, Tuhannya Ibrahim, kemudian Tuhannya Nabi Isa. Jadi sama. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah mengajak untuk menyembah Allah lain. Ya, bahkan kita di sholat saja tetap kita menyebut sholawat itu Sayyidina Ibrahim wala Sayyidina Muhammad Sayyidina Ibrahim, dua nabi itu, ya. Tetap sambung kita menyembah Allah nabi-nabi itu. Nah, itu kenapa Anda lupa padahal nama Anda adalah Saifuddin Ibrahim, kan gitu. Iya. Nah, itu saya bantahan yang pertama, Pak, ya. Ini bantahan, Pak, yang pertama. Anda blunder, Pak, pada ayat Anda sendiri itu, Pak, ya. Oke, Pak, lanjut, Pak. Saya suka dengan komentar Anda ini, Pak. Oke. Palsu. Gigi masih ompong karena belum dipasang yang palsu. Ya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, yang asli. Walaupun tukang gigi palsu tidak mau dibayar dengan uang palsu. Tadi saya tanggapi lagi, Bos, ya. Tadi ini argumen dia dari Ulangan 13 ayat 1 sampai 3 sudah saya bantah, ya, dia blunder. Tadi kan dia mengatakan begini.
di Al-Quran dia menyampaikan kayak Al-Quran dulu bos ya. Jika kamu Muhammad ragu dengan wahyu yang kusampaikan kepadamu, tanyakan pada ahli kitab. Ahli kitab. Nah, harusnya Anda Pak Saifuddin Ibrahim ya, harusnya Anda kan dulu pinter lah Al-Qurannya Pak ya. Iya. Insya Allah lebih pinter Anda daripada saya. Ini mungkin Anda bisa di ayat mana, ayat berapa ya. Saya sampaikan begini, kebenaran wahyu Nabi Muhammad itu ada di Alkitab. Contohnya, kenapa Nabi Muhammad gak boleh ragu? Kenapa Nabi Muhammad harus menanyakan pada ahli kitab? Contoh, ada ayat yang berbunyi, walaqad katabna fi zaburi min ba'dil dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Itu. Dan telah kami catat, kami tulis di Zabur bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang ibadiyas sholihun, orang-orang yang baik. Nah, apakah ada itu? Begitu loh maksudnya Pak. Ini wahyu ini kan Al-Quran itu rangkuman dari Alkitab itu dan melengkapi ayat-ayat yang hilang itu Pak. Ayat-ayat yang nggak ada itu dilengkapi oleh Al-Quran Pak, kayak gitu Pak. Jadi ini apakah ada ayat ini? Allah mengatakan di Zabur bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang baik. Nah, kita lihat Pak, Zabur itu insya Allah Mazmur Pak ya. Kita lihat di Mazmur, apa ada apa enggak itu Pak. Saya sudah di sini di Mazmur 37 ayat 29 Pak. Saya bacakan Pak ya. Orang-orang adil benar akan memiliki bumi. Sama kan Pak? Iya ya, sama ya. Sama Pak. Dengan ayatnya. Dengan ayat itu Pak. Iya. Ini suruh membuktikan jika Nabi Muhammad ragu tentang wahyu itu, maka Nabi Muhammad suruh tanya ke ahli kitab. Tanya, Pak. Andaikan ini, saya mewakili sebagai seorang Muslim Pak ya. Saya carilah, karena ayat itu gitu bos bunyinya bos. Walau kata-kata benar, dan kami benar-benar telah mencatat, menulis fi zaburi, di Zabur, annal ardo fi zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas sholihin. Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh, orang-orang baik ya. Mau Islam, mau apa, kayak yang penting disuruh soleh. Entah penafsiran kan masing beda-beda nanti ya Pak. Dan saya nyatakan di Mazmur ini Pak, memang ada itu Pak ya. Mazmur 37 ayat 29 sama persis bunyinya, memang begitu. Orang-orang adil benar akan memiliki bumi Pak. Nah, berarti benar-benar wahyu Pak. Yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar-benar wahyu Pak. Jika Anda kurang yakin Pak, saya mau mencari mungkin kelamaan Pak ya. Di Al-Quran itu ada Pak kisah Nabi Daud yang mempunyai 99 istri. Ini dosa Nabi Daud sebenarnya Pak ya. Saya nggak menekan dosa lah ya, Nabi kan nggak dosa. Waktu yang ini buat pembelajaran maksudnya ya. Takdiban itu untuk pendidikan pada umatnya. Mempunyai 99 istri, kemudian Nabi Daud melihat lagi seorang wanita cantik. Nabi Daud ingin juga menikahinya, tapi wanita ini masih mempunyai suami. Nah, mungkin di dalam Alkitab mungkin itu nama suaminya adalah Uria. Nama istrinya ini mungkin kalau nggak salah Batsheba. Uria orang Het, orang suku Het. Nah itu Pak, itu di Al-Quran juga diabadikan Pak. Di Alkitab itu juga ada. Nah, berarti wahyunya Nabi Muhammad itu memang ada. Wah, bukan wahyu itu menurut Anda mungkin ya, menurut Anda bukan wahyu itu Muhammad nulis dari pendeta-pendeta itu ngumpulin ya. Nggak bisa. Makanya Nabi Muhammad itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, makanya ini salah satu mukjizat fungsi bahwasanya Nabi Muhammad adalah ummi, nggak bisa baca tulis, bos ya. Karena tuduhan ini tidak berlaku karena Nabi Muhammad itu adalah ummi, nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Kalau Nabi Muhammad bisa baca bisa tulis, bos. Nah, wahyu-wahyu di Al-Quran itu dikiranya Nabi Muhammad nanti ngerangkum, bos. Dan dulu Alkitab ini nggak tersebar, hanya kalangan tertentu saja. Kalau sekarang dijual bebas. Kalau dulu kalau nggak pendeta khusus nggak bisa megang Alkitab. Nah gitu loh. Kayak gitu. Itu bos. Itu buktinya. Jika Anda masih kurang lagi, justru Nabi Muhammad, wahyunya Nabi Muhammad nggak hanya sesuai dengan Alkitab, bahkan sesuai dengan ada mitos tentang penciptaan dari legenda Cina.
Legenda Cina itu legenda penciptaan dunia ini di Pangu ya. Legenda Pangu atau Pangu, saya kurang tahu bacanya ya. Mungkin Pangu ya. Ini dulu bumi dan langit ini nempel, Pak. Bumi dan langit nempel menurut mitos penciptaan Cina Pangu itu, Bos. Kemudian Pangu ini ada di dalam gitu loh. Tidur di dalam di antara bumi dan langit ini, Bos. Bangun-bangun gelap. Maka didoronglah oleh Pangu itu, langit itu, Bos. Maka didorong. Kembali lagi, Pak ya. Maka didoronglah langit itu sama Pangu. Nah, setelah Pangu itu dorong langit, Pangu ini setiap hari tumbuh 3 meter. Semakin hari sehari tumbuhnya 3 meter, sehingga langit dan bumi ini semakin menjauh. Semakin menjauh sampai sekitar 90.000 kilometer, Bos. Semakin jauh Pangu meninggal. Pangu mati, mata kirinya menjadi matahari, mata kanannya menjadi bulan. Nah, gitu, itu legenda Cina. Ini pun diabadikan dalam Al-Qur'an, Pak. Ini diabadikan. Waktu Pangu ini mendorong ini, Bos, mendorong langit ke atas, Bos, terjadi ledakan, Bos. Ya, ledakan. Terjadi ledakan. Mungkin sama dengan teori Big Bang, ya kan, bisa. Ini pun juga diabadikan di Al-Qur'an. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Nah, itu. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya dulu bumi dan langit ini nempel, dekat, kemudian fafataqnahuma, kemudian kami pisah. Ini juga menjadi landasan teori Big Bang. Itu loh. Dan mengamini teori Pangu. Bukan hanya sesuai dengan Alkitab saja ini, Pak. Sesuai dengan legenda juga. Legenda itu ada benar juga, begitu kan? Kan, Pak ya. Itu legenda Pangu. Kayaknya legenda Pangu yang mencuplik ayat. Enggak, Pak. Al-Qur'an ini dan Al-Qur'an di abad ke-6 sampai ke-7, Bos ya. Legenda Pangu itu abad ke-2 sampai ke-3. Lah, masih lebih dulu legenda Pangu. Masa ya Nabi Muhammad mau tanya ke filosofi Cina? Enggak, Pak. Mau di Arab gitu loh, Pak. Itu loh, Pak, bukti wahyu itu, Pak. Bukti wahyu, Pak. Ya, Pak. Pak Saifuddin Ibrahim. Lanjut, Bos. Saya suka Pak Saifuddin Ibrahim ini. Ya, tentu saja. Tentu saja, saudara-saudara, melihat tanda dan ciri-cirinya bahwa dia bukan nabi. Ulangan 18 ayat 21 sampai 22, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ulangan 18 ayat 21 sampai 22, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, bismillah, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, Nabi Muhammad tidak punya mukjizat apa-apa. Mukjizatnya ya itu seruntal-seruntul. Banyak seruntal-seruntul kepada banyak cewek. Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya, jangan takut, apalagi nanti terkutuk, kena kutuk Allah. Oke, saya bacakan Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Apabila engkau mengatakan dalam hatimu, bagaimanakah kami akan mengetahui firman yang tidak diucapkan Yehuwa atau Allah? Ayat 22, apabila nabi itu berbicara dengan nama Yehuwa atau dengan nama Tuhan, dan perkataan itu tidak terjadi atau tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak diucapkan Allah atau Yehuwa. Dengan lancang nabi itu mengucapkannya, jangan takut kepadanya. Oke. Jika tanda-tanda nabi palsu menurut ini ya, jika nabi itu mengatakan nama Allah dan perkataannya tidak terjadi. Nah, ini identik dengan Islam. Soalnya Islam itu adalah selalu bismillah, Bos. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, kan gitu ya. Tapi, Pak, faktanya, Pak, perkataan Nabi Muhammad itu semuanya terjadi, Pak. Perkataan Nabi Muhammad itu semuanya terjadi, Pak. Semuanya, Mas. Nah, baik itu yang perkataan untuk orang Islam, kebaikan orang Islam, atau keburukan orang Islam. Contoh yang keburukan orang Islam, Bos. Di akhir zaman orang Islam kayak buih di lautan.
Oh iya. Jumlahnya saja yang banyak, tapi nggak punya peran apa-apa Oh iya. di muka bumi ini. Ya bos ya, hanya Ya. dihempas-hempaskan ombak saja. Itu disampaikan juga oleh Nabi dan terjadi. Bos ya, Iya. contohnya sekarang kan bos ya. Sekarang Ya, itu. ya hampir-hampir mirip lah bos. Contohnya waktu Raja Romawi itu sudah dikatakan bos. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Kulibatir Rum. Itu waktu itu sahabat itu ragu, masa iya kita akan mengalahkan Romawi? Roma itu imperium. Romawi itu imperium, kekaisaran imperium. Imperium itu persatuan kerajaan-kerajaan besar menjadi satu kerajaan besar, imperium Romawi. Masa iya orang Islam yang Arab yang memang budaya tertinggal bisa mengalahkan? Nah, kalau firman itu bukan dari Allah, Pak, nggak akan terjadi tuh, Pak. Romawi nggak bakal dikalahkan, walaupun kekalahannya setelah Nabi wafat, Pak. Itu loh, Ghulibatir Rum. Nah, itu salah satunya, Pak. Kemudian banyak, Pak, banyak tanda-tanda kiamat itu, bos. Disampaikan, Anda baca lah itu. Kalau tanda-tanda kiamat, insya Allah hadis sahih semua, Pak. Karena untuk barang-barang gaib, orang Islam ini kalau bukan hadis sahih, Pak, untuk ramalan kiamat, bos. Kalau tidak sahih, nggak berani. Nah, itu banyak, Pak, dan semuanya terjadi. Nah, berarti Nabi Muhammad itu benar-benar Nabiullah, utusan Allah, Rasulullah, Pak, gitu loh, Pak. Ya, kalau saran saya, Pak, Sudah. kembalilah, Pak, kembali, Pak. Kembali ke Indonesia. Kembali ke Islam, Pak. Kembali ke Islam. Tapi ya memang Allah kan bos ya. Iya. Makanya dari itu saya juga sendiri naudzubillah, Pak. Makanya setelah tahiyat itu, Pak, saya pasti kalau baca di akhir tahiyat itu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, itu benar-benar ya kan, bil alamin innaka hamidum majid. Kemudian ada doa panjang, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, itu sampai ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nah, itu karena membalikkan hati saya bicara gini juga takut saya, Pak. Takut iman saya itu, kalau iman sudah hilang, Pak, Masya Allah, itu sudah Pak. Bahkan orang yang sepintar Anda, sealim Anda ini bisa murtad. Ya, naudzubillah min dzalik. Saya doakan semoga Anda mendapatkan hidayah, Pak. Ya, amin, amin, amin. Ya, kapanpun itu, paling tidak sebelum meninggal Anda mengucapkan syahadat lagi, Pak, ya. Amin, amin. Lanjut, Pak. Saya suka sama Anda ini, Pak. Tadi agama seruntul-seruntul yang Ya. mempunyai banyak cewek. Ya, agama seruntul-seruntul. Karena nabinya banyak cewek, Banyak katanya. cewek. Gini, Pak. Jangan menyamakan peradaban di era abad ke-6, 7, 8 itu dengan abad milenium, Pak. Apalagi sekarang kaum Gen Z. Nggak bisa, Pak. Iya, keliru kalau gitu, Pak. Jika Anda mengatakan Nabi Muhammad seruntul-seruntul karena banyak cewek, bagaimana dengan Nabi Dawud yang mempunyai 99 istri, kemudian masih kurang? Bagaimana Nabi. Anda mengatakan Raja Daud lah ya, Raja David, kemudian Raja Salomo. Raja Salomo itu istrinya 700, Pak. 700. Belum selirnya 300. Bagaimana itu, Pak? Jadi di era itu, Pak, banyaknya istri itu menggambarkan seorang itu berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Semakin dia berpengaruh dan berwibawa, dia lambangnya itu disimbolkan. Simbolnya adalah dengan banyaknya istri, bos. Nabi Muhammad bukan raja, bukan orang kaya raya, miskin, tapi bisa. Nah, itu kan suatu mukjizat juga, Pak. Perempuan zaman dulu kalau nggak raja, kalau nggak kaya, ngapain? Ya kan, menikah dengan orang miskin. Kalau nggak didasari iman, Pak. Kalau nggak benar-benar didasari iman dan menyaksikan kenabian Nabi Muhammad, Pak. Kalau Nabi Sulaiman, makanya Nabi Sulaiman seorang raja, makanya istrinya banyak yang menyeleweng, menyembah Allah lain. Di dalam Alkitab diceritakan begitu. Karena mungkin istri-istri Nabi Sulaiman ini, selir-selirnya ini menikah bukan murni karena kenabian Nabi Sulaiman, tapi karena dia seorang raja, bos. Orang raja. Nah, makanya selir-selirnya yang 300 ini dan istri yang 700 ini banyak yang pindah ke tuhan-tuhan lain, gitu, bos. Karena raja, ya. karena hadiah. Tapi kalau Nabi Muhammad, Pak, nah itu, Pak, semuanya ummul mukminin, Pak. Murni Ummul mukminin, iman. Tidak ada yang murtad, tidak ada yang apa, tidak ada. Karena memang iman, karena menikah bukan karena harta, memang karena Nabi Muhammad orang baik, akhlaknya bagus, sangat jujur, dan
dibuktikan, mereka membuktikan memang benar-benar Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Kayak gitu Pak. Ini saya jawab Anda Pak ya. Jadi kalau disamakan dengan sekarang ya kayak gitu, kayak suka perempuan, kayak gitu Pak. Logika main Pak, logika Pak. Oke Pak, lanjut. Itu kan jadi pemulung, jadi gembeludin katanya. Gembel itu Ambon. Yang dulu damai. Di Kau. Halo orang Kau, angkat tanganmu. Orang Kau dihina, diejek. NTT. Di Soe. Dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya, maka jangan gentar kepadanya. Saya tidak gentar dan saya tidak takut sedikit pun dengan apa yang diucapkan oleh dia. Makanya sekarang ngeri-ngeri sedap hidup itu. Tapi memang itu hanya sebentar. Nggak terlalu lama hidup ini. Ya paling beberapa tahun lagi. Beberapa hari lagi. Di sini ucapan Anda ini benar Pak, benar. Tapi ada 2 poin yang saya tanggapi, masalah Ambon, masalah kerusuhan. Anda mengklaim itu adalah akibat ulah dari doktrin-doktrin agama Islam, itu Pak. Kenapa setiap ada kerusuhan Anda mengkambing hitamkan orang Islam? Ketika orang Islam dengan orang Islam perang, Anda juga mengatakan ajarannya nggak beres, gitu Pak. Itu. Padahal Anda tahu bahwasanya di Timur Tengah itu selalu ada campur tangan Big Five, negara besar itu, 5 negara besar di Big Five ini bos. Terutama Amerika, pasti kan Pak. Itu artikel pun banyak yang gitu Pak. Ini pasti ada konflik di sana, Amerika ikut-ikut, bagian ngompor-ngomporin. Itu dan Amerika tahu kelemahan orang Islam di madhab ini, tahu gitu loh bos. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan doktrin. Ya mungkin ada lah, pasti ada orang Islam yang radikal itu ada, yang memahami ayat tidak secara utuh dan tidak mendalami secara hermeneutik, tidak melalui hermeneutika Pak. Kalau melalui hermeneutika enggak. Contohnya Anda ini jadinya kalau nggak radikal ya murtad mereka, karena Anda mendalami Al-Quran tidak melalui hermeneutik. Hermeneutik itu tafsir, asbab nuzul segala macamnya bos. Nah, kayak gitu Pak. Maka mereka kalau nggak jadi radikal ya murtad. Nah, Anda kebetulan tepat yang murtad, milih yang murtad gitu Pak. Jadi kerusuhan-kerusuhan itu pasti ada pihak ketiga yang bagian adu domba Pak. Kayak gitu, untuk mengambil keuntungan di lokasi, di situasi itu. Nah gitu Pak. Terus ya. Semuanya kan pasti Pak ya, faktor itu semuanya bisa faktor ekonomi, ya kan, politik. Politik. Apalagi isu SARA ini gampang bos. Negara-negara maju yang negara-negara agresor ini pasti ngelihat negara-negara berkembang ingin dikuasai juga. Ini SARA ini diusruk-usruk sudah. Nah, kemudian Anda sebenarnya tadi poin yang kedua ini di statement yang ini Anda mengatakan tidak usah takut kepada Nabi itu, Nabi Muhammad maksudnya Anda, Nabi seruntul kata Anda ya. Tidak usah takut, tidak usah. Tapi alam bawah sadar Anda mengatakan Anda itu takut Pak. Makanya secara nggak sengaja Anda mengatakan walaupun sekarang hidup ini ngeri-ngeri sedap, nah, Anda itu kan takut sebenarnya Pak. Alam bawah sadar Anda itu takut sebenarnya. Cuma Anda denial, nggak mau mengakui, masih menyangkal. Itu loh, bahwasanya alam bawah sadar Anda itu takut akan laknat Allah itu Pak nanti Pak, walaupun nggak di dunia, di akhirat Pak. Dan alam bawah sadar Anda masih mengatakan Pak, masih bisa mengatakan kebenaran bahwasanya hidup ini sebentar Pak. Makanya alam bawah sadarnya ini masih bisa ngomong benar. Hidup ini sebentar. Betul. Nah, tapi dia tadi ada rasa ketakutan. Ngeri-ngeri sedap kan gitu tadinya bos. Kayak gitu loh. Dan Anda mengatakan hidup ini sebentar. Nah, itu loh Pak. Ya semoga Anda nanti di akhir hayatnya mengucapkan syahadat lagi Pak ya. Amin. Atau kalau enggak ya cepet lah Pak, mungkin besok atau kapan gitu Pak maksudnya saya. Ya tapi hidayah Allah, hanya Allah Pak ya. Lanjut. Nah, siapakah nabi ciri-cirinya nabi palsu itu, gigi palsu itu? 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Maksudnya ujilah ajaran-ajaran yang diajarkannya itu. Apakah mereka berasal dari Allah?
Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Otak umpul. Ini sudah kita jawab Bos ya dari awal Bos ya. Sudah itu. Ujilah. Nah, tadi kan sudah saya jawab tentang uji materi, uji kebenaran. Ini dari awal sudah saya buktikan kan tentang materi antara pembandingan antara Alkitab dengan Al-Quran, isi Al-Quran dan Alkitab Bos ya. Kemudian firman-firman atau wahyu-wahyu di Al-Quran dan hadis itu sudah teruji Pak. Ya, tanda-tanda kiamat itu loh Pak, maksudnya Pak, yang sekarang terjadi. Ya. Ini gedung berlomba-lomba tinggi-tinggian dalam mencakar langit itu sudah ada dalam hadis Pak, sudah ada. Kelak tanda-tanda kecil kiamat, gedung manusia akan berlomba-lomba. Ini Nabi yang bilang Pak. Kalau Nabi bohong Pak, nggak akan terjadi Pak, karena ini Nabi ini benar Pak. Kelak jika sudah mendekati kiamat, manusia akan berlomba-lomba tinggi-tinggian dalam bangunan. Kemudian ada budak-budak majikan melahirkan budak. Dalam artian apa? Anak. Iya. Budak melahirkan majikan. Ya, budak melahirkan majikan. Orang tua melahirkan anak, anaknya jadi majikan, orang tuanya jadi budak. Nah kayak gitu-gitu itu di Islam itu, waduh. Kalau masih belum yakin sama Islam itu, Allah. Ya, tapi alhamdulillah ya saya masih Islam ya. Saya Islamnya nggak ikut-ikutan Pak, nggak ikut-ikutan. Saya terus terang saja Pak. Saya dulu pernah murtad kayak Anda ini Pak. Saya dulu pernah murtad kayak Anda ini. Tapi saya terus mencari, semua saya pelajari. Semua saya pelajari, agama apapun, lintas agama saya pelajari, pencarian tentang pembuktian Allah itu ada, dan alhamdulillah Allah ngasih saya hidayah Pak. Dan saya tidak takut untuk membaca ini, nggak takut murtad, nggak takut apa, karena saya insya Allah diberi kekuatan sama Allah, iman Pak. Kayak gitu Pak. Lanjut terus ya. Lanjut. Saya diajak balik. Berapa dulu uangnya supaya saya balik? Nah, please, kamu dibayar sama MUI untuk gini-gini kan sama saya. Saya tidak akan disiksa nanti di dalam penjara katanya. Saya jamin, kata Jenderal bintang 2. Walaupun lo bintang 7. Yes. Oke. Kalau seperti ini Pak, Kamu balik. kalau Bos. Anda balik tuh hanya begini, bisa dipastikan Anda pun murtad masuk Kristen juga mungkin karena ini. Nah, Itu kemungkinan Bu ya. Ini kesimpulan saya. Apakah Anda ini murtad karena ini? Kemudian menyerang Islam juga karena ini. Nah. Soalnya Anda tadi sudah mengakui jika ininya lebih besar, mungkin Anda balik lagi. Kalau seperti itu mending janganlah Pak. Janganlah, tidak usah balik Pak. Kan disebutkan Pak, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kayak gitu ayatnya Pak. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah dan mereka diberi hidayah, diberi petunjuk. Kayak gitu Bos. Ini session pertama saya menanggapi video Anda. Insya Allah video Anda akan saya tanggapi semua, termasuk andalan Anda yang 300 ayat Al-Quran yang Anda suruh hapus itu. Suruh hapus, itu akan saya bantah semua Pak. Satu persatu Pak. Insya Allah saya bisa Pak. Insya Allah Pak ya. Oke Bos, untuk saat ini sekian dulu Bos. Ya, sekian dulu obrolan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan pikiran kita tambah luas. Amin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi iman Islam Amin. kita. Amin. Oke, yang baik-baik semuanya dari Allah, yang salah-salah dari kami. Walafu minkum, mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.